almarhum Eki dan almarhum Afif. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina dan Eki di tahun 2016 kembali berlangsung di lokasi kejadian pada Jumat, 27 September 2024. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Rizka Yunia, salah satu anggota majelis hakim, menangis saat meninjau jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Titik krusial dalam kasus tersebut, pantauan di lokasi menunjukkan Rizka tak kuasa menahan air mata saat sidang mendekati akhir. Meski mengenakan masker, kacamata dan kerudung hitam, tangisannya tetap terlihat jelas. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, hendak menutup sidang. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kita baca bersama-sama, ujar Rizka sambil terisak. Jumat, 27 September 2024. Rizka juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran mereka dalam sidang ini bukan kebetulan. Ini kan kejadian 2016 lalu ya. Bagaimanapun di sini ada cerita. Kita gak tahu benar atau tidak, secara logika benar atau tidak. Tapi pasti kesini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini. Pasti beliau, Eki dan Vina juga ada di sini. Sidang ini diadakan di Jembatan Talun, yang disebut sebagai salah satu lokasi penting dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Sidang pemeriksaan setempat tersebut mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan yang selama ini diungkap jaksa. Oto Hasibuan, Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana, menyampaikan bahwa pemeriksaan lapangan ini menguatkan keyakinannya bahwa tidak ada pembunuhan yang terjadi. Dari pemeriksaan ini, sudah jelas bahwa tidak ada saksi yang melihat pembunuhan. Beberapa saksi, seperti Ismail dan Adi Haryadi, hanya melihat kecelakaan, sementara Oki adalah saksi yang menemukan dan membalikkan tubuh korban. Oto juga mempertanyakan logika jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan, dibawa sejauh 1,2 km dan kemudian dibunuh di lokasi lain. Bagaimana mungkin seseorang membawa mayat sejauh itu di tempat umum dengan sepeda motor? Ini sangat tidak masuk akal. Oto berharap pemeriksaan ini bisa membantu membebaskan kliennya. Kami berharap hakim mendapatkan keyakinan dan merekomendasikan pembebasan para terpidana kepada Mahkamah Agung, ujar Oto Hasibuan. Dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Eki Yulianto. Sidang yang berlangsung di Jembatan Talun, jalur penghubung penting antara kota dan Kabupaten Cirebon, mengakibatkan kemacetan parah dari dua arah. Jembatan ini menjadi salah satu titik kunci dalam kasus tersebut. Diduga sebagai lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa Vina dan Eki sebelum akhirnya berkembang menjadi dugaan pembunuhan. Sidang dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Polisi menutup jalur dari Kalitanjung menuju Sumber dan menerapkan sistem kontraflow untuk mengatur lalu lintas. Kemacetan sepanjang 500 meter tak terhindarkan ketika salah satu saksi meminta pemeriksaan di titik lain di jalur yang berlawanan. Petugas dari Satlantas Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota berupaya keras mengurai kemacetan, hingga kendaraan bisa bergerak meski perlahan. Sidang berlangsung di 7 lokasi berbeda, termasuk Jembatan Talun, Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Cirebon, serta beberapa rumah dan lahan kosong terkait kasus tersebut. Antusiasme warga yang memadati lokasi-lokasi ini membuat petugas kewalahan menjaga kelancaran proses sidang. Meski begitu, sidang berakhir sekitar pukul 16 WIB dengan tertib. Suasana di lokasi tersebut sempat memanas akibat kedatangan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan AEP, yaitu Pitra Romadoni. Untuk sidang pemeriksaan setempat kita cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya sidangnya kita tutup untuk pemeriksaan setempat. Nanti kita akan buka skor yang untuk sidang yang pokoknya. Baik, jadi 2 agenda kita pada saat ini, yaitu sidang pokoknya maupun sidang di tempat. Ini persidangan juga, walaupun kita lakukan di tempat. Terima kasih Yang Mulia. Ini kan kejadian 2016 lalu ya. Bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak secara logika atau tidak, tapi pasti di sini karena pasti beliau juga ada di sini. Setidaknya kita bersama-sama lah baca Al-Fatihah. Ibu yang pimpin, silakan. Dalam hati aja masing-masing. Kita semua. Hakim.
Kita baca Al-Fatihah buat almarhum Eki dan almarhum Akila. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun hasilnya kita tahu. Semoga semua menjadi terang, semua menjadi jelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.